Forza berharap granatnya connect tapi masih melambung jauh di udara dan hanya menjadi kembang api sebelum nantinya bisa mempick off posisi seorang newbie. Betul, newbie ini what? Newbie? Dia ngepron terus ke arah bagian sutet-sutetnya dan terbuka. Ini akan menjadi sebuah free elimination dan itu dia Forza mendapatkan eliminasi. Dia sedang mengamati rumah dewa. Tapi kita berpindah, ini dia fight di bagian Hacienda. Sekitarnya ada tembakan dari Snipes. Tapi Snipes juga harus tumbang dengan Molly. Ini trade yang terjadi. Namun Forza ya mati kali ini. Rumah dewa, ada motor digunakan. Raymond SKS-nya apakah bisa akan connect karena Forza akan cukup cepat pergerakannya. Damage 1 masuk, tembakan kedua juga masuk. Tinggal 1 hit lagi dibutuhkan mengganti ke arah bagian UMP dengan full auto tembakan ke arah bagian bawah. Forza terjatuh dan Raymond ini adalah satu atlet yang memang sering sekali bermain di bagian Bukit Cicak. Tembakannya connect lagi, 1 hit tambahan akan berhasil menumbangkan Forza dan itu dia Forza headshot dari Raymond pulang ke lobby win. Bahaya, bahkan gua tidak melihat ada vehicle Eroza terlihat di sana dan ini dia Jayadi nih bos. Scar L kali 4 dan ternyata dia punya Cook RB healing terlebih dahulu, namun helmet yang dimiliki Jaden udah nggak bisa menopang permainan dia lebih luar biasa lagi. Harus segera melakukan repositioning dan mungkin cari helm baru. Yes, betul. Tapi di bagian lainnya Luxi menangkap seorang stalker, dipulangkan langsung di patokan stalker dan nampaknya Potato bertemu hal yang tidak kita inginkan. Alan berhadapan dengan Potato. Bagian mini screen tidak terlalu terlihat tapi dia run kit tembakan ke arah bagian bawah. Ray Bentley bingung untuk masuk ke arah bagian mana dan akhirnya tertake down sana dan Luxi tertake down oleh Redface. Ini merupakan sebuah hal buruk tentunya karena kembali berkurang lagi jumlah atau kuantitas dari atlet Indonesia yang bisa masuk ke zona-zona terakhir dan bahkan 2 di antaranya fight terjadi antara sama-sama tim Indonesia dan itu dia Alan masih bergerak dari bagian kanan atas. Let's go Alan, gua percaya lu bisa untuk bisa mendapatkan medali ini. Stone juga udah mulai bergerak ke arah bagian bawah, pergerakan yang cukup mirip tapi di bagian tengah Genfos sudah menunggu dengan cukup baik di tengah-tengah zona ketiga kali ini. Windy. Yes, betul. Dan udah mulai ada fight yang terjadi lagi. Atlet juga sudah mulai banyak yang berguguran. Kali ini mid lane juga nampaknya udah mulai cukup nyaman. Dia punya area, dia punya compound, dan di bagian terluar harusnya udah mulai terdekat juga. Adanya beberapa vehicle yang dipergunakan juga oleh para atlet untuk mereka bisa mempercepat jalur rotasi yang akan coba mereka tempuh menuju ke bagian checkpoint selanjutnya. Dan sejauh ini bahkan dari Brunei, Kizou juga tertangkap, dipulangkan langsung oleh seorang Rush dari Malaysia. Ya betul sekali, Redface lagi dan lagi mendapatkan 1 eliminasi setelah tadi sebelumnya menumbangkan Luxi. Kali ini mendapatkan 1 player dari Myanmar dan ini membuat tinggal misalkan 33 orang. Ferrari tembakan karena bagian run kit yang menggunakan sebuah bagi. Redface tertake down oleh Global dan membuat tim Indonesia hanya menyisakan 2 atlet yaitu Alan dan 1 lagi harusnya Jaden, Genfos yang ada di bagian tengah. Betul sekali, ini dia King menjaga di bagian selatan. Genfos masih punya sebuah compound dan kita berharap Alan dari bagian atas bisa masuk ke dalam zona dan mencari titik terenak untuk melakukan defensif. Dan dia jumper bermain di bagian bawah, bermain sangat objektif untuk masuk ke dalam compound-compound di bagian selatan agar tidak terkena pick off. Dan Alan ternyata berdekatan dengan tim lainnya, dengan Unggawa atau atlet lainnya dari Filipina, 2 atlet bahkan dari Filipina, dan di tempat lain Genfos memulangkan Rush menyisakan 30 orang yang tersisa di game terakhir kali ini, Windy. Betul, Rush yang tadi baru memulakan 1 atlet juga ternyata juga harus dipatahkan langkah kakinya oleh seorang Genfos. Dan sekarang kita akan kembali lagi fokus ke POV seorang Noir7 yang juga masih bermain cukup pintar. Dia menggunakan smoke lebih dahulu mungkin untuk bisa mendapatkan beberapa resource lagi dengan loot crate yang dimiliki dari Jisoo. Juga masih bergerak dengan begitu bebasnya, dia ada cukup open. Dia masih bisa memiliki vent juga untuk berotasi nantinya di bagian atas pergudangan terpantau. Ada 1 atlet juga yang stay menjaga posisi mereka masing-masing. Masih banyak banget atlet-atlet yang menjaga di bagian area bibir circle. Tapi circle KL Doge bouncing kembali. Ayo Alan bergerak sekarang, bisa mendapatkan compound di bagian utara. Sementara dari Brunei 2 orang berdekatan di bagian utara, dekat dengan Alan. Tapi Genfos kali ini melakukan sebuah close water combat, melemparkan sebuah net ke arah bagian depan untuk melakukan sebuah defensive line, menggunakan ke arah bagian UMP, akan melakukan sebuah movement yang ke kanan, ke kiri, mencari letak di manakah Demrut berada. Genfos mundur terlebih dahulu dan Demrut dari bagian belakang tertembak oleh Lamborghini dari Vietnam, membuat Genfos kali ini masih cukup aman, Windy.
Betul, secara tidak langsung Lamborghini menyelamatkan posisi dari seorang Genfos yang tadi juga hampir bertemu face to face dengan rekannya ataupun dengan atlet lainnya. Dan sekarang kita bisa lihat juga dari Honda terpick off, berarti ada jalan lagi yang terbuka lebar untuk Alan bisa menaiki puncak-puncak klasemen selanjutnya KL Doge. Betul sekali, ayo Alan, kita punya hopes yang sangat tinggi pada Alan, tapi kali ini Swaps sepertinya menyadari ada pergerakan dari lawan yang di bagian depan H2R, dan Swaps akan cukup lambat masuk dalam zona. Nate Cook, Swaps tidak punya utility, lempar ke bagian depan, Swaps meletup di sana, tapi Swaps hanya terkena half damage saja dari granat. Lambor juga ter-take down, Yuhai kembali lagi mendapatkan eliminasi, Bang Hem juga ter-take down dari Laos. Kali close quarter combat terjadi antara One Sec dan juga satu player dari Thailand, itu Nuzi di bagian luar zona. Close quarter combat terjadi, Nuzi melakukan sebuah pergerakan dengan cukup baik dengan M4-nya, masih mencari di manakah letak lawannya, akan bergerak ke arah bagian kanan, masih juga bertahan di bagian ini. Ada close quarter combat terjadi, 30 peluru masih ada, melakukan sebuah scoping ke arah bagian depan, tapi Nuzi yang kalah ternyata dari seorang One Sec dari Myanmar, Windy. Yes, betul. One Sec yang berhasil bisa menggunakan Void-nya. Dan sekarang kita bisa melihat juga rotasi dari seorang Colt yang bergerak menggunakan baginya, berusaha untuk bermain dengan lihar, bermain dengan area-area tiren yang ada di Miramar, dan Jumper juga masih bisa selamat. Genfos lagi-lagi menambah pundi-pundi poinnya. Player ataupun atlet dari Myanmar berhasil bisa ditumbangkan posisinya, dan granat dari Jumper berusaha untuk menyentuh posisi dari bagian luar Broken Wall. Matt Laren juga masih bisa bertahan, dan ada rotasi yang benar-benar YOLO banget tadi dari atlet yang menggunakan kendaraan. Betul sekali, tapi kali ini McLaren, dua atlet yang juga berada di bagian papan atas melakukan sebuah fight dengan Jumper. Tembakan dari McLaren ke arah bagian depan, Jumper masih bertahan dengan cukup baik. Ada Nate dikul lagi oleh Jumper, tapi ternyata McLaren, that was nasty headshot. Satu terus, dan Alan rotasinya sudah mulai terlihat tadi kah pergerakannya. Betul banget, ayo Frankie, take down seorang Jisoo, take down seorang Frankie. Ada DBS ditembakkan, tapi Jisoo take down top 13. Kali ini Frankie mendapatkan satu elimination tambahan, tapi Alan sepertinya berhasil untuk touchdown dalam zona. Peperangan kembali lagi berkecambuk di beberapa titik. Frankie akan melakukan setup terlebih dahulu H2R di bagian luar dari zona, dan itu dia take down top 12 kali ini untuk Indonesia. Alan kali ini masih kuat untuk bertahan. Stone ini satu wakil lagi juga yang harus ditumbangkan, karena dia juga menjadi salah satu peringkat atas, pun juga Vicoy yang ada di bagian selatan dari zona kali ini. Alan mulai bergerak dari bagian atas, akan berdekatan dengan Frankie, tapi main sangat pragmatis, main di pinggir-pinggir zona aja untuk tidak memberikan posisi ke arah lawan-lawannya. Betul, Stone, Vicoy, sama Raymond yang saat ini masih ada di posisi atas dari seorang Satar. Kita berharap Satar bisa lebih tinggi placementnya dibandingkan mereka semua, dan dari Yuhai akan coba maksimalkan Molotov dilontarkan di Predix, tapi nampaknya Alan masih cukup nyaman. Dia ada di bagian bibir circle, tapi lihat di bagian minimap, posisi Alan itu diselimuti oleh banyak banget atlet, Kak. Iya, itu dia di bagian utara tadi yang gue bahas juga, kepadatannya terjadi cukup padat. Range yang mempunyai titik terenak untuk melakukan defensif dalam compound. Raymond juga harus bergerak sebentar lagi, didesak oleh zona di bagian titik-titik tersebut, tapi Raymond ternyata mempunyai rerumputan yang menjadi defensif dia. Global S1 di depan sana masih menjaga dirinya dengan cukup baik. Raymond akhirnya bergerak. Alan harusnya udah mulai melihat sekarang. Alan sedang tidak melakukan pengamatan ke arah bagian Raymond, tapi ini dia Raymond mendapatkan satu low HP banget dari Raymond. Alan tidak dalam waktu yang sama untuk melakukan pengamatan ke arah bagian depan, dan Alan sepertinya masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pick off. Ada Frankie yang mendekati dari Alan sendiri. Ayo Alan, kamu bisa, kamu pasti bisa Alan, kamu pasti bisa. Hati-hati, Frankie juga udah mulai mendengar ada geserukan tanah yang didapatkan atau dilakukan oleh Alan. Tapi Cook sebuah nade akan cukup matang, lempar ke arah Frankie. Alan, you can do this. The nade is Cook, meletup di sana. Tapi Frankie tidak hanya terkena damage yang diberikan oleh Alan. Frankie bahkan bergerak akhirnya. Nade dilemparkan cukup jauh lagi dari seorang Alan ke arah bagian Frankie. Pengejaran dilakukan, McLaren ter-take down. Ini momennya Alan, ini momen kamu. Maju ke arah bagian depan, dikejar oleh Alan. Alan mau elimination ini. Tapi ke arah bagian depan, Frankie low HP. Alan pasti bisa. Frankie bahkan di awal bagian effort. Alan pasti bisa. Raymond dan Stone juga di sini, dan Vicoy tentunya. Raymond harus ter-take down kali ini. Tapi tentu tidak akan mudah. Alan juga seperti dari bagian utara cukup aware dalam pergerakannya, nggak mau terlalu terburu-buru. Raymond juga mengamati terus-menerus bagaimana bisa masuk dalam zona, dan di depan dari seorang Raymond udah berdekatan dengan seorang Frankie, pun juga King yang menjaga di sana. Stone masih melakukan pengamatan, dia menjaga dari bagian kanan dengan M4 kali 4-nya, masih menunggu di manakah letak untuk bisa melakukan pick off karena lawan-lawannya. Utara diamati, tapi Alan tidak berada di titik tersebut. Alan main pragmatis banget, bener-bener beriringan dengan zona kali ini, Windy.
Betul. Dan sekarang kita lihat juga pergerakan dari seorang Stone. Dia mengendarai satu buah vehicle, akan lebih bergerak lagi, lebih masuk lagi ke bagian bibir circle. Dan pastinya udah mulai mengundang juga informasi dari berbagai atlet. Dan Rayman harusnya mendapatkan keuntungan, tapi Alan udah terkikis juga HP-nya. Oh no, jangan sampai Alan terpick off. Masih bisa selamat, masih bisa menutup angle-nya seharusnya, karena Alan juga tadi ada beberapa pressure yang masuk. Tapi Rayman mengambil sisi bagian atas, mungkin akan bisa melihat lagi vision lebih luas. Tapi Stone juga mengamati pergerakan dari seorang Rayman. Stone akan melakukan tembakan ke arah bagian Raymond. Ini dia fight terjadi. Let's Stone go. lawan Raymond dan Raymond take down. Membuat kali ini Stone akan maju ke arah bagian depan dengan vehicle yang dimiliki Frankie, Stone, Alan, dan juga satu player lagi yaitu V-Koi dari Vietnam. Top 5. Kali ini King pun ada dari Myanmar. Ini benar-benar menegangkan dan zona kali ini mendekati ke arah bagian Alan. Bisa untuk dimainkan dan dari King udah cukup low HP. King akankah bisa untuk melakukan takedown ke arah Frankie? Karena benar-benar sulit. Dari King kalau mau maju harus bisa untuk takedown. Tapi Alan kalian dicari oleh seorang Frankie. Belum ditemukan dari seorang Frankie. Dari Alan masih mempunyai sebuah cekungan. Membuat dia bisa bermain masih cukup pragmatis untuk sementara waktu. Frankie fokus aja ke King terlebih dahulu, baru kalau memang fight nanti saja di akhir bersama Alan. Stone masih menunggu Vikoy di bagian sana, tapi Frankie udah low HP sekali dari tembakan seorang King, harusnya hampir menumbangkan seorang Frankie, Windy. My God, Wow, timing proning yang menyelamatkan seorang Frankie, masih bisa melakukan healing up. Udah mulai penuh lagi HP dari seorang Frankie, dan kali ini King juga masih sebuah knockout. Alan tahu di mana Frankie berada. Tembakan dari Frankie. Alan bisa. Alan ribut. Alan kali ini 1 melawan 1 dengan King. Alan, kamu bisa. Alan, please move. Luar biasa banget ini dia movement yang dicari. Nitnya tidak kena. Kali ini Alan, hati-hati dan nit kedua dari King. Hati-hati Alan, kamu bisa untuk menghindar dari nit tersebut dan bisa. Alan, ayo bisa. Alan masih mencari, masih berdansa di sana dengan 5 elimination ini tentu akan menjadi poin yang sangat besar bagi Alan. Nit dilemparkan kembali lagi. King, ayo King, kamu bisa. Kamu bisakah? Ternyata tidak bisa karena Alan masih bergerak ke arah bagian kanan, mencari di mana letak King berada, mengganti ke arah bagian Stone Grenade, mencari di mana King. Ini dia close spot combat terjadi, tembakan dari Alan ke arah bagian depan, tapi Stone Grenade udah terjadi, benar-benar membutakan antara keduanya. Ini benar-benar fight yang cukup panjang, Windy. King masih mencari Alan masih mencari King, Windy. Yes, betul. Dan sekarang kita akan melihat lagi Alan bisa menekan King dari kedua kali. Kita berharapkan dari Alan melihat pergerakan dari King, dan King juga memberikan counternya, dan Alan let's go. Satar bisa mengkayu UAV-nya King.